يالله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami' Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, pertama-tama mari kita membacakan Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan tak lupa pula kepada guru-guru kita, para alim ulama, mereka yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya, memberikan cahaya di dalam kuburannya sampai hari kiamat, dan Allah menerima segala amal kebaikan mereka. Tak lupa pula kita niatkan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat hadir, mungkin mereka sedang terkena musibah, sakit dan lain sebagainya. Kita doakan, ya Rabb, atas keberkahan majlis ini diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang luas birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadin niyah wa likulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang lurus, akidah yang berlandaskan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah. Oleh karenanya segala sepak terjang di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka melakukan segala macam perbuatan dan perilaku itu ada contoh dari Nabi, ada contoh dari sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau kita ingin menghukumi sesuatu, hendaknya kita kembalikan dulu yang pertama kepada Al-Quran, yang kedua Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ijma'ul ulama, yang keempat al-qiyas. Ini pondasi. Makanya kalau tidak didapatkan di dalam Al-Quran, kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam hadis Nabi besar Muhammad tidak didapatkan, kita lihat kepada ijma' para ulama. Di dalam ijma' para ulama juga tidak dapatkan, kita lihat ya ilmul qiyas. Contoh yang mudah seperti mengazan, ya, mengazani orang yang telah meninggal dunia di dalam kuburannya. Kalau kita cari-cari dalil ya di dalam Al-Quran, tidak kita dapatkan. Orang yang sudah meninggal dunia dimasukkan ke dalam lihat lahat, masuk, diazani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari Al-Quran tidak ada dalil. Kita cari di hadis, belum diketemukan hadisnya. Ijma' juga tidak didapatkan. Kemudian kalau ada orang meninggal dunia, terus kemudian keluarganya minta diazankan, bagaimana? Azankan.
Memang kalau diazankan kenapa berdosa? Memang kalau diazankan tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad, terus orang yang diazan itu diazab sama Allah. Nggak ada. Sama seperti kunut, orang kunut tidak kunut nggak jadi masalah, tidak perlu diributkan. Yang diributkan kalau orang itu tidak sholat subuh, ya, baru itu ada hukum. Perkara orang kunut tidak kunut kembali kepada pemahaman mereka masing-masing. Saling hormat menghormati, itulah ajaran yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 mazhab mereka semua berbeda-beda dalam berpikir, tetapi mereka, ya, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Masing-masing bikin mazhab, pulang ke tempat masing-masing bikin mazhab. Nggak apa-apa. Ada orang kunut nggak kunut, nggak perlu diributkan. Yang penting persatuan. Yang penting orang bilang bagaimana supaya Islam ini semakin hebat, Islam semakin dipandang, Islam semakin disegani. Itu yang penting. Jadi ada wibawa haibah Islam itu. Kalau bercerai-berai, maka akan masuklah orang-orang dari kelompok-kelompok lain yang akan mengadu domba dan akan menceraikan persatuan kita. Itu yang paling berbahaya. Makanya dalam sejarah belum pernah kita dengarkan antara Imam Malik sama Imam Syafi'i berselisih, ribut. Ada. Imam Malik pernah ribut dengan muridnya, ya. Tetapi ya masing-masing akhirnya legowo, ya. Biasa orang murid yang kurang bisa menerima pendapat dari seorang gurunya, kemudian dengan argumen-argumen yang ada, ya, masing-masing. Oleh karenanya Imam Malik berselisih kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, rezeki itu mesti dicari, mesti digapai. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu mesti dicari, digapai, nggak bisa diam-diam. Dicari rezeki, bangun, kerja, syughul, supaya bisa, ya, dapur ngebul. Tapi kata Imam Malik, rezeki itu, ya, tidak perlu dicari, walaupun kita duduk dia datang sendiri. Ini antara guru dengan murid. Akhirnya Imam Syafi'i tidak terima pendapat dari Imam Malik, ya, dielak oleh Imam Syafi'i. Nggak bisa begitu, ya, rezeki itu mesti digapai, dicari. Pergi Imam Syafi'i, rupanya Imam Syafi'i lewat di pasar, ada orang minta tolong sama Imam Syafi'i. Minta tolong sama Imam Syafi'i, kemudian ketika sudah sampai dibawakan barangnya, ditenteng, dibantu oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diberikan korma, hadiah, oleh orang yang dibantu oleh Imam Syafi'i. Ini hadiah buat engkau, dia bilang. Jazakallah khair, terima kasih. Subhanallah. Imam Syafi'i pergi kepada Imam Malik, gurunya, ingin memberitahukan kepada dia, lihat nih, anak kerja dulu baru dapat korma. Sampai di majelisnya Imam Malik, duduk sungkem sama Imam Malik. Gal, ya Imam, apa yang telah engkau katakan dan apa yang telah aku, ya, bertekad atas pendapatku sendiri ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya aku ketika keluar lewat pasar melihat ada orang yang sedang menenteng barangnya berat, aku bantu dia lillahi ta'ala. Tetapi subhanallah, ya, aku tidak mengharapkan upah, tapi dia hadiahkan aku korma. Oleh karenanya aku datang ke tempat engkau, kita berbagi saja korma ini. Ketawa Imam Malik, ya Syafi'i, lihat, ente yang bekerja, anak yang duduk dapat korma ana. Wadhahika Imam Syafi'i, ketawa Imam Syafi'i. Syukur hadirin, ya, betapa luar biasanya hubungan antara seorang murid dengan, ya, seorang guru. Mencontohkan dan memperlihatkan kepada kita, janganlah memperuncing perbedaan, masing-masing ada dalil, ya, kerjakan apa yang sekiranya tidak disalahkan di dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jangan mengerjakan sesuatu yang cuma ada contoh, ya. Jangan mengerjakan sesuatu yang cuma ada contoh. Yang tidak ada contoh pun, kalau pekerjaan itu baik, kerjakan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengingkari pekerjaan itu, ya, tidak membuat engkau berdosa. Ada satu orang, ini masjid mau dibangun,
membutuhkan dana kurang lebih sekitar 100 juta. Barangkali ada dari dermawan yang hadir mau membantu, tiba-tiba datang satu orang. Berapa Pak Ustadz? 100 juta. Ini saya kasih 200 juta. Terus si ustadznya mau ngomong, nggak perlu, kita cuma butuh 100. Nggak perlu. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, yang dibutuhkan 100, yang masuk 200, diterima. Begitu di dalam perbedaan, dalam kita memahami perbedaan-perbedaan, ya, tidak memperuncing keadaan sehingga adanya ukhuwah Islamiyah. Itu yang dibutuhkan ya ikhwan, akhir zaman ini. Karena orang-orang di luar Islam ini melihat, menoleh. Mereka sekarang ini banyak bertepuk tangan, farhan, gembira mereka. Kenapa? Lihat, ya, di NU-nya saja sudah pecah-pecah, ya. Sudah orang bilang terjadilah gesekan-gesekan yang membahayakan, ya, berbeda-beda segala macam. Nah, ini tidak perlu diperuncing dan tidak perlu, ya, di dalam syariat ini kita memperuncing keadaan-keadaan agar supaya kita hidup, ya, rukun, sentosa, ya, menggapai apa yang dicita-citakan dan apa yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pembahasan kita. Pada bulan yang kemarin kita membahas tentang bahwasanya al-amwat yash'urun wa yasma'un. Bahwasanya mayit itu apabila meninggal dunia, mereka itu bisa merasakan dan bisa mendengarkan. Bahkan pendengaran mereka tajam. Sekarang kita masuk kepada bab talqinul mayyit. Hukum tentang mentalkin mayit. Ini kan rame ya. lagi viral urusan begini-beginian ya. Jadi ribut, ya, kuburannya satu sama, ribut antara yang talqin tidak talqin, yang talqin, wah, kekeh masing-masing. Nah, pada malam ini kita bahas sama-sama, kita kupas, ya, kita kupas sama-sama. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk memperuncing, untuk memberikan pemahaman. Karena ilmu itu butuh pemahaman, ya, al-fahmu, al-ilmu, al-faham. Ilmu itu paham. Kalau ilmu nggak paham, gagal paham namanya. Jadi kalau orang mendengar ilmu, ya, dia nggak paham, itu namanya gagal paham. Tapi ada orang duduk mendengarkan ilmu, dia paham. Dari sekian banyak begini saja, nanti kalau keluar beda-beda. Beda-beda dalam meresap. Beda-beda dalam orang bilang, ya, mencerna apa yang dibicarakan. Ada kadang-kadang yang pintar menyampaikan. Apa yang disampaikan Ustadz, kadang-kadang dia tambah sedikit, ya, maksudnya meluas. Tapi ada yang kadang-kadang melintir. Yang nggak disebutkan sama Ustadz, akhirnya disebutkan. Diomongkan begini, kata pulan begini. Nah, oleh karenanya, ya, mari sama-sama, ya, kita bedah, ya, kita lihat sama-sama tentang masalah, ya, hukum talqin mayyit. Kita kupas dulu masalah talqin, ya. Talqin ini secara lughah itu, secara lughah mengajarkan, ya, mengajar, yudarris, ya, yufahim, memberikan pemahaman, atau, ya, orang bilang untuk mendite, ya, mendite, ya, agar supaya orang tersebut paham. Atau secara istilah at-tadzkir, mengingatkan. At-tadzkir, mengingatkan, ya, at-tasbit, ya, menguatkan. Kepada siapa? Al-mayyit, pada orang yang meninggal dunia, ya. Jadi dalam fi'il madhinya saja orang bilang, ya, lakin, ya, al-lakin, ya, yulakin, lakkana yulakkinu, ya, fi'il madhi. Berarti kalau fi'il madhi itu kata kerja, fi'il madhi itu sesuatu yang sudah dikerjakan, sudah lampau. Zahaba Muhammadun, Muhammad sudah pergi. Saya zahabu Muhammad, berarti Muhammad baru akan pergi. Ya, itu perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu sudah masuk ke sorob, ya. Sekedar untuk memahami kita bagaimana perbedaan-perbedaan di dalam lughah Arabiyah. Apa sih sebetulnya hukum talqin? Hukum talqin la khilafa baina ahli ilmi fi masyru'iyati talqin al-muhtadar. Tidak ada perbedaan, ya, sesama ulama dalam masalah mentalkin, ya, mengajarkan, memahamkan, menditekan kepada orang yang meninggal, ya, al-muhtadar. Muhtadar ini maksudnya di sini apa? An-naza', orang yang dalam keadaan sakratul maut, ya.
Kan begitu, ya. Sudah mau berangkat, ruhnya mau keluar. Tidak ada khilaf antara ulama. Mentalkin mayit yang mau keluar ruhnya, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan. Silakan. Lakinu, perintah Nabi Muhammad SAW. Lakinu mautakum. Ya, talkinkan orang-orang yang mau mati di antara kalian. Talkin mereka, bimbing mereka, ya. Bimbing mereka, tuntun mereka. Mereka membutuhkan itu. Qaulu la ilaha illallah. Ya, itu kan kalimat talqin. La ilaha illallah. Supaya si mayit itu, ya, calon jenazah ini paham, sadar, eling dianya, nggak lengah. Kenapa? Karena setan itu luar biasa. Orang mau meninggal itu setan kumpul. Ya. Kayak kumpul-kumpulnya kita ini di dalam kebaikan. Setan tuh kalau ada orang mau meninggal tuh, oh, paling rame. Rame untuk apa? Mau pelintir kita, mau bikin kelok kita punya lidah supaya nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhala jannah, masuk surganya Allah. Setan nggak mau. Jangan sampai ini orang mengucapkan kalimat itu. Berat ini kalimat, ya. Berat ini kalimat, berarti sekali kalimat ini, ya. Oleh karenanya, siapapun kata Nabi Muhammad yang meninggal dunia mengucapkan kalimat ini, ya, maka surga tempatnya. Surga tempatnya. Mahal jadinya. Makanya waktu Imam Ahmad bin Hanbal mau meninggal dunia itu setan kumpul luar biasa. Futani ya Ahmad, ikut saya, ikut kami. Makanya embungan, nggak mau Imam Ahmad bin Hanbal. Anaknya, istrinya pada kebingungan, ya, waktu mentalkin dia itu. Dia diam, nggak ngejawab, ya. Kenapa? Setan kumpul. Orang alim, orang luar biasa, imam madhab, ya. Allah berikan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang, dilihat, ya. Bahkan orang-orang yang mau meninggal dunia itu bisa melihat malaikat. Ya, sekarang kita nggak bisa ngelihat. Ya, kita ini hidup nggak bisa ngelihat. Tetapi antum ketika mau, ya, keluar itu roh, ya, Allah perlihatkan kepada kita sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Ya, antum, kalian pada waktu itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika sakaratul maut. Dilihat, diperlihatkan. Malaikat itu yang datang pertama itu ada 3 malaikat. Ya, yang satu memegang kepalanya, yang satu memegang kakinya, satu dekat perutnya, menindih-nindih ke perut. Makanya orang mau meninggal dunia itu mereka merasa seperti langit ini runtuh. Langit ini jatuh, sempit buat dia. Itu orang mau meninggal. Makanya matanya ngeliat ke atas terus. Antum ajak ngobrol udah lain alamnya, beda alam. Istri anak udah nggak kenal, subhanallah. Ya, ini kita buktikan. Belum lama ada jenazah yang kita datang, kita lihat di UGD, kita lihat sampai kita ikuti, sampai kita ke holistik, kita lihat bagaimanalah proses sakaratul maut. Ada orang nazaknya sehari 2 hari, ada orang cepat, ya. Ada orang cepat, ada orang nazaknya lama, ada orang sampai berhari-hari untuk keluarnya, ya. Semua kebaikan, ya. Semua kebaikan, bukan orang karena lama anunya, enggak, ya. Allah perlihatkan, Allah pertontonkan kepadanya segala semua seperti layar tancap nonton. Semua amaluk, ya, diperlihatkan oleh Allah, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum hina idzin tadurun. Kemudian apa kata Allah? Ya, orang bilang orang yang meninggal dunia itu, ya, ketika hidup nggak melihat malaikat, nggak ngelihat malaikat sama sekali. Tetapi ketika mau meninggal dunia dibuka. Fakushifa ghita'uka fabasarukal yawm, ya, fabasarukal yawma hadid, maka terang sekali, ya, betul-betul jelas sekali penglihatan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengucap, ya, di dalam firman Allah, ya, wa kushifa anka ghita'uka, maka kami buka. Apa tuh ghita'uka? Ya, sesuatu yang menutup kalian. Maksudnya apa? Kita ini masih hidup nggak ngelihat malaikat. Tetapi nanti ketika ruh kita mau dicabut, dibuka sama Allah. Fakushifal ghita. Inkasyafa apa? Sesuatu yang tadinya as-satar menutupi kita dibuka. Kita lihat, ya Allah, ayat malaikat. Sahayu 3 orang turun sebelum siapa? Sebelum pencabut nyawa. 3 malaikat dulu.
Makanya seseorang itu mau meninggal disebutkan oleh Nabi Muhammad dari 100 hari sebelum meninggalnya itu sudah diikuti oleh malaikat. Diikuti kemana aja. Jadi kita ini ibarat fulan asmauna maktuban indallah. Ya, fi syajar, di pohon yang rindang. Ya, orang fi waragah, daun-daun. Maktub fulan Muhammad, fulan Ismail, ya, Hasan, fulan, ada semua. Insya kata kalau jatuh daun itu ditangkap oleh malaikat pencabut nyawa. Sahaya. Oh, pulang. Dilihat sahaya pulang. Tengok, oh pulang. Turun ke muka bumi malaikat. Ngikutin terus si pulang itu. Ya, misalnya orang bilang ya si Joko misalnya, yuk turun tuh. Oh, sahaya, oh Joko. Nah, diikuti sama malaikat Joko. Berarti Joko 100 hari lagi mau mati. Terus dipantau, dilihat si Joko, ya, si Luhut diperhatikan, dilihat. Wah, saya si Luhut. Tengok, diikutin, terus diikutin. Sampai hari ke-40, terus, ya, sampai waktu kematiannya. Makanya jangan heran disebutkan di dalam kitab malaikat maut itu melihat dan menengok kita setiap hari itu nggak kurang dari 70 marrah, 70 kali. Allahu Akbar, nggak nyampe 2 menit kita ditengok terus dilihat. Jadi kita ini mesti eling, ya. Kita ini orang bilang muhasabah, ya, mesti kembali istarja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ya. Aksiru minal buka, banyak nangis, jangan banyak ketawa. Kenapa? Karena kematian tuh sesuatu yang paling dekat sama kita tuh kematian. Ingat, sesuatu yang paling dekat sama hamba, ya, sama hamba Allah itu ada al-maut. Kematian itu paling dekat sama ente. Ya. Kematian itu dekat sama kita. Kenapa? Mengintai, mengikuti terus. Nah, makanya Nabi Muhammad, ya, ketika ada orang-orang yang sudah menghadapi kematian, laqinu. Ini fi'il amr, perintah dari Nabi. Ya, talkinkan orang-orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan lain. Wa amma talqinul mayyit ba'da dafni. Adapun, ya, mentalkin orang yang meninggal dunia setelah kita menguburkan, ad-dafn. Setelah tanah kita, ya, kita taruh di atas kuburannya, kita tutupi, injak-injak. Bagaimana hukumnya mentalkini mayat yang sudah dimasukkan ke liang lahat, ditutup, ya, kuburannya ditutup dengan tanah. Ba'da dafni faqad istahabba ulama Syafi'i, ya. Kemudian masalah ini, ya, dianjurkan, ya, oleh, ya, mayoritas, ya, mereka-mereka yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian wa aksarul Hanabilah, banyak juga dari mereka-mereka, ya, yang pemegang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian wa ba'dul Hanafiyah, sebagian dari mazhab Imam Abu Hanifah, wal Malikiyah, dan sebagian juga dari mazhab, ya, Imam Malik. Berarti 4 mazhab. 4 mazhab istahabbah, menganjurkan, menyarankan talkinin si mayit. Nah, jadi orang-orang yang nggak mau nalkinin mayit, ya, tinggal dilihat, ya, perintah dari 4 mazhab, talkinkan si mayit. Istahabbah, bukan haram, ya, bukan haram. Jadi betapa pentingnya talqin itu, ya, betapa pentingnya talqin itu. Makanya dikatakan orang yang menganggap, ya, makanya di sini nanti disebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Abu Umamah radhiyallahu an marfu'an, hadisnya marfu'. Apa hadis marfu'? Hadis yang sudah diangkat, ya, hadis yang derajatnya diangkat, marfu', ya. Nabi bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila, ya, seorang di antara kalian meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, fasawaitum alaihi turab, ya, maka ambil tanah, kemudian kalian tutup, ya, alaihi turab, falyakum ahadukum ala ra'sil qabr, maka berdirilah seorang di antara kalian, ya, bagian kepala si mayit, jinisannya tuh berdiri. Setelah berdiri, sumal yakul,
Kemudian kata Nabi, kemudian dia katakan, ya fulan ibna fulana, wahai fulan ibna fulana, wa innahu, sesungguhnya si mayit, ya, orang yang ente talkin itu, yasma'u, mendengarkan, wala yujibu, dia nggak bisa ngejawab, ngedengar tapi tidak menjawab. Kemudian yang kedua, summal yakun, kan diulang 3 kali tuh kalau talkin. Ya fulan ibna fulana, ya fulan ibna fulana, ya fulan ibna fulana. 3 kali kan kita talkin. Talkin pertama, ya, itu dia mendengar tapi nggak jawab. Kemudian talkin kedua, ya, talkin kedua, ya fulan ibnu fulan fa innahu yastawi qaidan. Ya, kemudian dia duduk tegap, ya. Yastawi qaidan, duduk tegap. Kemudian yang ketiga, ya fulan ibna fulana fa innahu yaqul. Yang ketiga kali kita katakan, ya fulan ibna fulana. Orang si mayit itu mengatakan, arsyidna rahimakumullah, tuntun saya, semoga Allah merahmati kalian. Si mayit ngomong, tuntun saya, bimbing saya, diteken kepada saya, supaya saya kuat, supaya saya bisa mengucapkan itu ketika malaikat datang kepada saya. Berarti penting nggak talkin? Penting talkin. Untung nggak orang yang ditalkinkan? Untung orang yang ditalkinkan. Kalau kita berbicara hadisnya, hadis yang mendhaifkan, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ini ada yang mendhaifkan, ya, tetapi dari isnad yang satu, ya, dari sanad yang satu. Tetapi sanad-sanad yang lain, karena yang meriwayatkan hadis ini bukan cuma Abi Umamah, ada juga yang meriwayatkan hadis ini, bahkan ada yang sampai menguatkan hadis ini. Makanya menjadi hadis yang marfu, hadis yang diangkat, syawahid wal muttaba, ya, sebagai saksi-saksi dan kemudian orang yang mengikuti banyak sekali di antara mereka. Nah, makanya mereka itu yang mengatakan bahwasanya, ya, orang-orang yang ditalkinkan itu dianjurkan, termasuk diantaranya seorang al-imam, ya, Jalaluddin Abdurrahman, ya, As-Suyuti rahimahullah, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Ini luar biasa. Al-Hafidh, gelarnya Al-Hafidh. Gelar Al-Hafidh itu nggak sembarangan disandang. Orang yang menyandang, orang yang punya kedudukan Al-Hafidh itu berarti nggak kurang dari 300.000 hadis Nabi, ya, dia hafal. Sanad berikut matannya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang gelarnya Al-Hafidh, khalas ente orang terima deh, nggak usah syak, nggak usah bingung. Jadi hadis yang meriwayatkan menganjurkan seseorang itu untuk mentalkin mayit yang sudah dimasukkan, ditanam ke dalam kuburan lalu ditalkinkan, itu hadisnya dikuatkan oleh al-imam, ya, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah, Al-Hafidh gelarnya. Sementara orang yang mengatakan tidak perlu talkin, ya, yang mendhaifkan, ya, itu hafal hadisnya nggak banyak. Ayat jelma cuman hafal 3 hadis, ya, nggak bisa dibilang Al-Hafidh. Ada orang hafal cuma 10-20 hadis, nggak bisa dibilang Al-Hafidh. Karena syarat untuk, ya, mendapatkan gelar Al-Hafidh itu mesti 300.000 hadis dia hafal. Sanad berikut matan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba kembali kepada antum-antum. Orang yang menyuruh antum talkin hadisnya kuat, ya, bahkan hadis ini orang bilang jayyid, sanaduhu jayyid, bagus, ya, bagus untuk dipakai, bagus untuk digunakan, sanaduhu jayyid. Bahkan orang bilang al-imam, ya, al-imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau dalam hadis Ibn Hajar Al-Haytami, berarti dia dalam hadis, karena Ibn Hajar itu ada 2. Ada Ibnu Hajar dalam fikih Al-Asqalani. Kalau di dalam ilmu hadis, ya, Al-Haytami. Ya, ini gelarnya Al-Hafidh. Menghafal 300.000. Ya, jadi tanamkan sama kita. Orang tidak dapat menyandang gelar Al-Hafidh kecuali dia wajib menghafal 300.000 hadis Nabi Muhammad, baru dapat gelar.
Nah, kalau cuma hafal 3, 4 ya, nah, gelarnya tinggal antum kasih sendiri gelar ya. Gelarnya kasih sendiri ustadz-ustadzan ya, atau ustadz media sosial, atau ustadz yang ilmunya di laptop. Ngajinya seminggu sekali. Ngaji seminggu sekali ya. Nah, lebih banyak tiap hari ya, ngelihat media sosial ya, buka-buka Facebook, jadi dari situ ilmunya ya. Nah, dengerin pengajiannya luar biasa, ikut di YouTube ya, pengajian sipulan itu tiap hari. Nah, untuk ngaji sama ustadz pakai kitab seminggu sekali. Jadi lebih banyak ngaji sama apa? Sama laptop ya. Jadi kalau laptopnya error, ikut error juga ya. Nah, jadi hati-hati kita dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Karena apa? Karena begitu pentingnya orang-orang yang meninggal itu membutuhkan bantuan ya, membutuhkan bimbingan agar supaya ya mereka itu mudah untuk gampang ya, perlu diingatkan karena dalil-dalilnya kuat ya. Kemudian di dalam talqin itu kan kita baca ya, bahwasanya kita baca di antara wa annaka raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ya, fa inna munkar wa nakir. Kalau ada orang yang meninggal dunia ditalkinkan seperti itu ya, ditalkinkan seperti itu ya, malaikat mungkar dan malaikat nakir itu masing-masing di antara mereka itu saling menjabat tangan, memegang tangan. Megang tangan. Ini hadisnya. Wa innahu munkar wa nakir ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibih. Masing-masing saling pegang. Kan dia. Nah, kalau ada orang yang berdiri mentalkinkan si mayit yang ada di dalam, ya, kedua malaikat yang mau bertanya ini, ya, masing-masing saling menjabat tangannya. Intalik bina. Yuk kita pergi. Yuk kita pergi. Manaq'udu indaman luqina hujjatah. Percuma kita duduk di tempat ini ya, yang hujahnya ya, hujahnya orang bilang ya sudah diberikan sama dia. Maksudnya apa? Nggak ada faedahnya. Percuma. Ini orang udah dibimbing, ini orang udah diajarin ya, ini orang udah diingetin. Alas, ayo kita jalan deh. Fayakunu hajijahu dunahuma. Kenapa? Karena malaikat itu merasa sudah Allah ya yang bakal membereskan mereka. Maksudnya apa? Nggak berguna lagi kita anu. Ini hadisnya gawi, hadisnya kuat. Faqala rajulun ya Rasulullah, berkata seseorang kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, fa illam tu'raf ummah. Kalau kita mentalkinkan mayit itu kan ya fulan ibna fulanah. Ya. Ada riwayat lain yang katakan ya fulan yunsab ala ummah, kepada ibunya. Kalau nggak diketahui ibunya kepada siapa ya Rasulullah? Yunsabu ila Hawa. Ya. Dinisbatkan kepada Siti Hawa ya, kalau tidak tahu nama ibunya. Kemudian wa dzakara Ibnu Taimiyah, ini Ibnu Taimiyah ya, fi fatawi, di dalam kitabnya fatwa ya, Ibnu Taimiyah. Orang kan banyak barometernya ke Ibnu Taimiyah ya. Ada sekelompok yang barometernya kumaha Ibnu Taimiyah, kumaha Ibnu. Nah, ini Ibnu Taimiyah sendiri ngomong, anna talqina mazkur qad sabata an ta'ifati minas sahabah. Sesungguhnya talqin itu ya sudah berada di zaman sahabat. Sudah dipakai oleh sahabat-sahabat tentang talqin itu. Wa annahum amaru bih, dan mereka memerintahkan. Para sahabat-sahabat itu memerintahkan. Minhum, diantaranya siapa sahabat yang memerintahkan itu ya, yang mereka mendengar dari Nabi Muhammad, diantaranya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Summa qala wa qad sabata annal makhbur yus'al wa yumtahan. Kata Rasulullah bahwasanya orang yang dikubur itu ditanya ya, kemudian diuji. Mereka ini seperti orang tenggelam. Seperti orang tenggelam, butuh pertolongan. Makanya kalau kita ya membantu mereka, menalkin mereka, itu dapat menguatkan mereka. Dapat menguatkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu mendengarkan. Jadi bukan dikatakan si mayit kalau udah mati nggak mendengar. Pendengaran mereka lebih tajam dari pendengaran kita. Mereka merasakan kok siapa yang datang, siapa yang hadir. Makanya dikatakan ya, sesungguhnya para orang-orang yang berada di kuburan itu mendengarkan ya bunyinya sendal-sendal kalian. Ya,
Bunyinya sendal-sendal Qur'annya alukum. Mereka mayit itu kalau kalian datang ke kuburan pakai sendal, mereka ngedengarkan bunyi trompak-trompak kalian tuh tak tuk tak tuk tak tuk. Kumaha sih kalau sendal jalan didenge, didengar sama si mayit. Hadisnya kuat, Nabi yang mengatakan. Jadi jangan dianggap orang-orang yang meninggal itu seperti bangkai. Jangan. Ya, mereka tidak sama dengan bangkai binatang. Ya, kenapa? Yus'al, mereka dipertanyakan. Kalau sapi meninggal, sapi mati, ya kambing mati, entah ditanya di kuburan, man robuk, wa man nabiyuk, nggak ditanya, tapi manusia ditanya. Jadi kita mesti paham, jangan samakan mereka yang hidup itu begitu meninggal, jangan kau samakan dengan bangkai yang tertabrak di jalanan, ya kambing yang mati karena makan sesuatu, racun dan lain sebagainya, beda. Mereka itu dipertanyakan itu, diminta pertanggungjawaban ketika ada di kuburan. Berarti kita yang datang membacakan sesuatu, membacakan Al-Quran, membacakan Yasin di kuburannya, dapat manfaat nggak? Dapat manfaat ya ikhwan. Kalau nggak dapat manfaat, Nabi nggak suruh Iqra'u Yasin ala mautakum. Ibnu Taimiyah nggak nyuruh. Di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah kata di dalam kitab Fatwa mengatakan, apabila ada saudara kalian yang meninggal dunia, maka Iqra'u alaihi Quran, bacakan Al-Quran di pusaran kuburannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah nyuruh, ya, tidak melarang Ibnu Taimiyah, bahkan menyuruh Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian ya, innahu la yasma'u Qur'ani alikum, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang kalian datang untuk berziarah kepada mereka, mereka itu mendengarkan suara sendal-sendal kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita memahami ya akidah ahli sunnah wal jamaah, agar supaya semua apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya itu berlandaskan dan semua ada kekuatan-kekuatan yang membuat kita ya mudah, gampang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ada satu orang ulama besar, sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada keluarganya, kumpullah kalian, ta'al, kumpul. Nanti kalau aku meninggal dunia, dia nggak ngomong yang lain-lain. Kalau aku meninggal dunia, jangan lupa talkinkan aku. Talkinkan aku, tuntun aku. Itu yang aku butuhkan dari kalian. Berpesan seorang ulama terkenal, pengarang kitab. Itu ulama yang besar. Saya Al-Fakir berpesan sama antum-antum yang ada di masjid ini menjadi saksi, kalau ana meninggal dunia, ana minta tolong ya masing-masing dari kalian antum yang ada kesempatan talkinkan jenazah ana ketika dimasukkan di dalam kurban. Demi Allah, ana berpesan kepada antum-antum, jangan sampai ana kalau meninggal dunia jangan sampai nggak ada yang talkinkan ana ya. Walaupun keluarga saya atau ada yang lain-lain ya melarang untuk itu, demi Allah ana berpesan, saya berterima kasih ya. Dan saya mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah antum ya diluaskan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah ya, yang membacakan talqin ketika saya sudah berbaring di dalam kuburan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.